Selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Terangin Angin MD. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dapat kembali pada hari ini mendengarkan renungan berdasarkan firman-Mu. Walau kami tidak bertatap muka satu dengan lainnya, hamba sangat percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus hadir di dalam Roh-Mu yang kudus, di dalam ruangan persekutuan kami, di tempat di mana kami masing-masing berada. Semuanya kami diberkati oleh pemberitaan firman-Mu. Di dalam dan demi nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, senang sekali saya memasuki ruangan Anda dimanapun saudara berada. Di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, atau barangkali sedang dirawat di rumah sakit. Harapan saya, Tuhan Yesus melalui siaran ini memberkati saudara, memberi penghiburan di kala duka, menjadi teman di kala kesepian, memberi kekuatan di saat lemah, memberi terang di saat kehidupan terasa gelap. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau saya menyebut sida-sida Etiopia, mungkin saudara teringat akan pertemuan Filipus, seorang pengerja dari gereja Yerusalem, dengan sida-sida Etiopia. Tetapi dalam kesempatan ini saudara, saya akan menceritakan seorang sida-sida Etiopia yang lain. Bukan dalam perjanjian baru, tetapi dalam masa perjanjian lama, persisnya yang terdapat dalam kitab Nabi Yeremia. Nama sida-sida Etiopia ini adalah Ebed Melech. Disebutkan hanya beberapa kali memang, tetapi menarik perhatian saya karena Allah menyelamatkan sida-sida ini pada waktu Raja Nebukadnezar menghancurkan kota Yerusalem, membunuh banyak orang. Barangkali Anda di antara kita yang belum mengerti apa yang dimaksud dengan sida-sida. Sida-sida, adalah seorang yang dikebiri, seorang laki-laki yang dengan cara tertentu dibuat sedemikian sehingga tidak mungkin lagi memiliki keturunan. Pada zaman dahulu, raja-raja menggunakan sida-sida ini untuk menjaga permaisuri, putri, para gundi, atau tugas-tugas lainnya. Memang sida-sida adalah seorang pelayan, tetapi orang kepercayaan raja. Bisa dianggap bahwa sida-sida itu adalah sebuah jabatan kepercayaan, suatu jabatan yang terhormat. Apa yang dikatakan oleh Allah melalui Nabi Yeremia kepada sida-sida ini sungguh sesuatu hal yang luar biasa. Di tengah-tengah penghancuran kota Yerusalem yang sedang berlangsung, secara khusus Yeremia diminta Allah berbicara kepada Ebed Melech. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yeremia 39 ayat 16 sampai dengan 18 demikian. Pergilah kepada Ebed Melech, orang Etiopia itu, dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya firmanku terhadap kota ini akan kulaksanakan untuk kemalangan dan bukan untuk kebaikannya. Dan semuanya itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu juga. Pada waktu itu juga, demikianlah firman Tuhan, aku akan melepaskan engkau, dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tetapi dengan pasti, aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Kenapa Allah menyelamatkan sida-sida ini? Kita baca dari ayat terakhir tadi, di mana dikatakan, sebab engkau percaya kepadaku. Karena percaya kepada Allah, sida-sida Etiopia diselamatkan. Bagaimana ceritanya? Saya ajak saudara membaca dalam Yeremia pasal 38. Yeremia diutus oleh Allah untuk menyampaikan peringatan-peringatan nubuatan yang akan terjadi bagi bangsa Israel. Orang Israel, termasuk rajanya Zedekia,
menginginkan firman Tuhan yang sesuai dengan keinginan hatinya, yang menyenangkan telinganya. Tetapi Nabi Yeremia menyampaikan firman Allah tanpa tering aling-aling. Ia menyampaikan firman Allah sebagaimana Allah menyuruhnya untuk menyampaikannya. Ia tidak kurangi, ia tidak tambahi. Deru perang semakin terasa di Yerusalem. Musuh mengepung kota. Pada waktu itu Yeremia berkata bahwa lebih baik menyerah kepada musuh agar selamat. Permintaan untuk menyerah menyinggung harga diri bangsa Israel. Akibatnya, para pemuka Israel yang tersinggung dengan ucapan-ucapan Yeremia memasukkannya ke dalam penjara. Dalam pasal 38 kita membaca, Nabi Yeremia dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang airnya tidak ada lagi tetapi berlumpur. Disinilah, pada saat-saat yang kritis ini, Ebed-Melech tampil. Ia merasa perbuatan-perbuatan pejabat kerajaan sudah kelewat batas. Ia memang seorang asing, bukan orang Israel asli. Tetapi ia percaya kepada apa yang disampaikan oleh Yeremia. Ia mempercayai bahwa apa yang dikatakan Nabi Yeremia adalah firman Allah yang benar. Ebed-Melech melakukan sesuatu. Ia menghadap raja. Saudara tahu, pada waktu itu pelayan hanya boleh datang menghadap raja apabila dipanggil oleh raja. Tetapi Ebed-Melech memberanikan dirinya. Ia merasa bahwa Yeremia akan mati dalam sumur itu. Tidak ada lagi roti. Siapa yang akan memberikan roti bagi Yeremia? Sedangkan toko-toko roti sudah hampir tutup karena kehabisan makanan di Yerusalem. Demikian gentingnya situasi pada waktu itu. Ebed-Melech menghadap raja dan melaporkan keadaan Yeremia. Ia memohon agar Yeremia dipindahkan dari sumur ke tempat lain. Raja Zedekia setuju untuk memenjarakan Yeremia di istana. Ebed-Melech dipergunakan Allah menyelamatkan nyawa Yeremia. Betapa berat penderitaan Yeremia. Ia seolah-olah berjalan sendiri. Pandangannya bertolak belakang dengan pendapat umum, dengan masyarakat, dengan pejabat, bahkan dengan raja sekalipun. Namun Yeremia berani tampil beda. Ia melawan arus. Ia tidak mau menyenang-nyenangkan hati masyarakat, pejabat atau raja. Dan hal ini telah menempatkannya dalam keadaan yang sangat sulit. Ia dipukul, bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Yeremia tetap tegar menyampaikan suara kenabian. Saudara, masih adakah pada zaman ini suara kenabian seperti yang disampaikan oleh Yeremia? Bukankah pada zaman ini semua manusia, termasuk umat Kristiani, menginginkan khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga, menyenangkan hati? Engkau adalah pemenang, engkau orang yang diberkati. Bukankah pada masa kini telinga kita tidak tahan lagi mendengar pernyataan-pernyataan yang berbeda dengan keinginan kita? Inilah yang disampaikan Nabi Yeremia. Suara kenabian, suara kebenaran, suara Allah. Walaupun berat penderitaan dan risiko yang dihadapi Yeremia, Allah sebenarnya tidak pernah meninggalkannya. Melalui orang yang tidak diperhitungkan, bukan orang Israel, Ebed-Melech, orang Ethiopia, dipakai Tuhan untuk menyelamatkan nyawa Yeremia. Pada masa penghancuran Yerusalem, Ebed-Melech tidak cedera, tidak diganggu pasukan Raja Nebukadnezar. Perbuatan Allah mengingatkan saya pada perkataan Yesus dalam Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ebed-Melech tidak kehilangan upahnya. Tuhan perhitungkan apa yang diperbuatnya kepada Yeremia. Hal yang sama terjadi pada Rahab, seorang pelacur di Yerikho. Rahab menyembunyikan 2 pengintai muda dari Israel pada waktu mereka dikejar orang-orang di kota itu. Perbuatan Rahab tidak dilupakan Allah. Pada waktu Yerikho ditaklukkan Israel, Rahab dan keluarganya diselamatkan. Bahkan Rahab termasuk silsilah keturunan Yesus. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus,
Ebed-Melech percaya pada Allah. Kepercayaannya pada Allah dinyatakan dalam action, dalam satu tindakan, dalam satu perbuatan. Saya ingin menekankan bahwa perbuatan adalah ciri penting dari sebuah kepercayaan. Sebuah kepercayaan yang tidak dinyatakan dalam perbuatan tidak ada artinya sama sekali. Yakobus berkata dalam kitabnya pasal 2 ayat 20-26 demikian. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iman harus dinyatakan dalam perbuatan. Ebed-Melech percaya, maka ia melakukan sesuatu. Rahab percaya, maka ia melakukan sesuatu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita pun harus melakukan sesuatu. Tentu kita tidak perlu lagi menyelamatkan Yeremia, karena ia tidak ada lagi di dunia. Kita tidak bisa menyelamatkan kedua pengintai, karena itu adalah masa lalu Yerikho. Tetapi di setiap waktu ada kesempatan bagi kita untuk melakukan sesuatu. Kita bisa memberikan seteguk air kepada anak Tuhan, untuk pelayan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sekarang saya hendak beralih kepada seorang tokoh lain yang hidupnya paling menyedihkan dalam peristiwa yang ditulis Yeremia dalam pasal 38 dan pasal 39. Tokoh itu tidak lain dari Raja Zedekia sendiri. Kenapa saya katakan kehidupannya paling menyedihkan? Ia adalah orang yang tidak punya pendirian, saudara. Tidak punya iman, tidak tegas. Ia ingin mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Yeremia. Tetapi ketika firman itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya, ia tidak menurutinya. Pada waktu Ebed-Melech mengangkat Yeremia dari sumur, ia membawa Yeremia ke hadapan raja, karena raja ingin mendengarkan apa firman Allah. Yeremia berkata kepada Zedekia, apabila aku memberitahukannya kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku, bukan? Dan bila aku memberi nasihat kepadamu, engkau tidak juga akan mendengarkannya. Zedekia bersumpah tidak akan membunuh Yeremia. Kemudian Yeremia menyampaikan firman Allah kepada Zedekia, di mana ia mengatakan, apabila Zedekia tidak menyerahkan diri kepada Raja Babel, maka kota Yerusalem akan diserahkan ke dalam tangan musuh yang akan menghanguskannya dengan api. Yeremia menyampaikan kepada Zedekia konsekuensi apabila Zedekia tidak menyerah. Yeremia berkata dalam pasal 38 ayat 23 demikian, semua istrimu dan anak-anakmu akan digiring keluar ke hadapan orang-orang Kasdim itu, dan engkau sendiri tidak akan terluput dari tangan mereka, tetapi engkau akan tertangkap oleh Raja Babel, dan kota ini akan dihanguskan dengan api. Zedekia bimbang. Dalam hati ia ingin mendengarkan apa suara Allah. Yeremia menyampaikan firman Allah, tetapi firman Allah ini tidak sesuai dengan keinginan Zedekia. Apa yang terjadi kemudian, saudara? Pada waktu Raja Nebukadnezar menghancurkan kota Yerusalem, ia mengumpulkan anak-anak Zedekia dan ia menyembelihnya di hadapan Zedekia.
Betapa pilu, betapa sedih hati Zedekia melihat anak-anaknya dibantai, dibunuh di depan mata kepalanya sendiri. Kedua mata Zedekia dibutakan dan ia dibawa sebagai tahanan ke Babilonia. Seandainya, apabila kita boleh bicara seandainya, Zedekia menuruti nasihat Yeremia yang menyampaikan firman Allah, menyerah kepada musuh, maka semua malapetaka itu tidak akan terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa hubungan cerita yang baru kita baca dengan kehidupan kita pada masa kini? Saya merasa tempat kita tinggal, negara kita, bahkan dunia ini adalah Yerusalem yang sedang terkepung. Kekuatan si iblis sedang mengepung kita dari segala jurusan. Tidak ada yang bisa menghalangi kekuatan musuh. Iblis terlalu kuat bagi kita. Tetapi puji Tuhan, haleluya, walau kita tidak mampu melawan si iblis, ada orang yang mampu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Raja kita. Mari kita periksa, seperti tokoh yang mana kita ini? Apakah kita seperti tokoh Yeremia? Apakah kita seperti tokoh Ebed-Melech? Atau apakah kita seperti tokoh Zedekia? Bagi kita pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas menyampaikan firman Tuhan pada akhir zaman ini, setialah menyuarakan firman Tuhan dengan benar. Sampaikan suara kenabian, suara kebenaran, suara Allah. Jangan kita menyampaikan firman Tuhan hanya untuk menyenangkan hati saja, tetapi sebenarnya berlawanan dengan perintah Allah. Kita tidak tahu sampai kapan dunia ini masih berdiri. Dari tanda-tanda yang sudah tampak, kedatangan Yesus untuk kedua kali semakin dekat. Tetapi tentu saja kita tidak tahu apakah 10, 50, 100 atau 500 tahun lagi. Tapi satu hal yang sudah pasti, umur kita sangat terbatas. Berapa tahun lagi saudara hidup di dunia ini? Pergunakanlah waktu yang sisa untuk menyampaikan firman kebenaran itu. Beritakan firman Allah seperti Nabi Yeremia. Jangan tambahi, jangan kurangi. Beritakanlah Injil, kabar baik. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Memang tidak mudah pada zaman ini menyampaikan firman kebenaran. Bagi pemberita suara kenabian, Allah tidak pernah melupakannya. Ia tidak melupakan Nabi Yeremia pada masa kesesakannya. Ia juga tidak melupakan semua anak-anaknya, biji matanya pada masa-masa yang sulit. Percayalah saudara tidak akan mati kelaparan. Ia tetap memperhatikan istri, anak, dan cucu saudara karena Tuhan setia. Senangkanlah hati Tuhan karena Ia telah terlebih dahulu menyenangkan hati saudara. Dan Ia akan tetap menyenangkan hati saudara. Ada amin saudara? Puji Tuhan, puji Tuhan. Barangkali saudara adalah seorang jemaat biasa. Tuhan tidak melihat kita dari jabatan-jabatan gerejawi. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat apa yang saudara lakukan untuk Dia. Pada waktu saudara mengatakan, saya percaya kepadamu, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang saya kenal dalam Yesus Kristus, berarti saudara percaya dan saudara perlu melakukan sesuatu, apapun yang disebut sesuatu itu. Ada 1001 cara yang bisa saudara lakukan untuk melayani Tuhan, tidak terbatas pada penginjilan saja, tetapi juga pada pelayanan biasa. Mengikuti persekutuan-persekutuan, perkunjungan-perkunjungan, kegiatan diakonia, apapun bentuknya. Saudara, semua itu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sebaliknya, jangan seperti Zedekia yang berpangkat punya jabatan tinggi sebagai raja. Jabatan-jabatan itu tidak ada artinya bagi Tuhan, karena Tuhan melihat hati. Tuhan mengenal siapa kita. Zedekia sebenarnya adalah orang yang selalu merindukan firman Tuhan. Dalam setiap kesempatan, ia bertanya kepada Nabi Yeremia, apa yang dikatakan Allah? Tetapi, ketika ia mendengarkan firman Tuhan itu, ia tidak melakukannya karena tidak menyenanginya. Zedekia adalah orang yang mencari firman Tuhan untuk menyenangkan hati, yang menyenangkan telinga. Di dunia di mana kita hidup, inilah yang sedang terjadi, bahkan di kalangan umat Kristiani.
Mendekati akhir zaman ini, manusia mencari cerita-cerita yang menyenangkan hati dan telinga. Manusia tidak mau ditegur. Manusia mau dibenarkan di dalam tindakannya. Ia lakukan sesuatu dan dia minta Tuhan memberkatinya. Keadaan dunia sekarang sama dengan dunia pada waktu Nuh membangun bahteranya. Air bah yang membinasakan dunia itu pasti datang, walau belum tampak dengan mata. Umat manusia masa kini menanti akhir dari segalanya, sama seperti keadaan pada waktu Nuh membangun bahtera itu. Bangunlah bahtera saudara untuk diri saudara, keluarga saudara, kekasih-kekasih saudara, bahkan sebanyak mungkin orang yang bisa saudara ajak masuk ke dalam bahtera keselamatan itu. Apakah bahtera itu? Tidak lain dari Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Raja kita. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ketika saudara mendengar firman Tuhan, betapapun kerasnya, jangan seperti Raja Zedekia yang tidak mau mendengarkannya. Terimalah itu sebagai suatu pengajaran dengan penuh ucapan syukur. Barangkali teguran-teguran keras dari firman Tuhan membuat saudara sadar akan dosa-dosa saudara pada masa lalu. Firman Tuhan yang dikuasai Roh Kudus itu merubah hati saudara secara total. Saudara dilahirkan kembali. Tuhan tahu kemampuan kita tidak seberapa. Oleh karena itu, Ia sendiri yang menguatkan kita. Ia berdiam di dalam hati kita, di dalam Roh-Nya yang kudus. Pada waktu Roh Kudus berperan dalam hidup kita, menuntun hidup kita, percayalah bahwa jalan ke depan itu adalah jalan yang indah. Mungkin kita menghadapi badai. Jalan kehidupan ada naik dan ada turunnya, tetapi kita pasti sampai tujuan. Ada amin saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan limpahnya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas renungan yang sudah kami dengar berdasarkan firman-Mu. Kami rindu untuk bisa setia ikut Tuhan, terutama di zaman akhir ini. Kedatangan-Mu sudah semakin mendekat. Bagi saudara-saudara yang dijamah oleh Roh Kudus dan saudara menyadari bahwa saudara adalah orang yang berdosa, orang yang tersesat selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, aku disadarkan oleh Roh Kudus bahwa hidupku selama ini adalah hidup berdosa, jalanku adalah jalan yang tersesat. Terima kasih firman-Mu mengatakan bahwa Engkau bersedia mengampuniku. Tuhan Yesus, aku berpaling dari jalan sesat selama ini. Mampukan aku. Dalam nama-Mu aku sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Bagi saudara yang sakit, apakah di rumah atau sedang terbaring di rumah sakit, saya akan berdoa bagi saudara. Kumpangkan tangan saudara pada bagian tubuh yang sakit. Tuhan Yesus, berdasarkan firman-Mu, bahwa di mana Injil diberitakan, di sana ada mujizat penyembuhan. Inilah yang kami minta bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit pada waktu ini, yang sedang mendengarkan siaran ini. Sembuhkan mereka, Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang memiliki akar pahit dalam jiwa saudara, kekecewaan, kemarahan, kegeraman, rasa benci bagi seseorang atau beberapa orang dalam hidup saudara, sehingga ketika saudara membayangkannya, saudara merasa tidak damai sejahtera, saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menjamah semua saudara kami yang memiliki akar pahit dalam hidupnya. Cabutkanlah akar pahit itu. Biarlah saudara kami, Tuhan, bisa mengampuni orang-orang lain, sehingga kembali damai dan sejahtera-Mu ada di dalam hati saudara kami. Terima kasih, Tuhan. Hamba berdoa bagi saudara-saudara pendengar siaran ini. Berkati hidup mereka, berkati pekerjaan usaha dan studinya, berkati rumah tangga mereka. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.